Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia. Mata kuliah kali ini kita akan mempelajari tentang sistem informasi manajemen. Ya, tepatnya pada pertemuan 11. Apa itu pertemuan 11? Yaitu electronic commerce atau yang biasa kita kenal dengan sebutan e-commerce. Barangkali sebagian dari kita sudah ada yang mengetahui apa itu definisinya. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan berbagai definisi electronic commerce dari berbagai perspektif. Yang pertama adalah dari perspektif komunikasi, electronic commerce merupakan pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Kemudian, dari perspektif perdagangan, electronic commerce merupakan penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa, dan informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya. Kemudian dari perspektif proses bisnis, electronic commerce merupakan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik, menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi. Dari sisi layanan, electronic commerce merupakan cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya pelayanan atau operasi, sekaligus meningkatkan mutu dan kecepatan layanan bagi konsumen. Kemudian dari sisi pembelajaran, electronic commerce merupakan sarana pendidikan dan pelatihan online ya, untuk sekolah, universitas, dan organisasi lain termasuk perusahaan. Dari sisi kolaborasi, electronic commerce merupakan metode kolaborasi antar dan intra organisasi. Sementara dari perspektif komunitas, electronic commerce merupakan tempat berkumpul bagi anggota suatu masyarakat untuk belajar, mencari informasi, melakukan transaksi, dan berkolaborasi. Sejarah singkat electronic commerce atau e-commerce ya. Walaupun istilah e-commerce baru beberapa tahun terakhir mendapatkan perhatian, sebenarnya electronic commerce telah ada dalam berbagai bentuk selama lebih dari 20 tahun ya. Teknologi yang disebut dengan electronic data interchange atau EDI ya, dan electronic fund transfer atau EFT ya, pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1970-an. Kemudian pertumbuhan penggunaan kartu kredit ya, automated teller machine atau ATM, dan perbankan via telepon di tahun 1980-an, dan juga merupakan bentuk-bentuk elektronik e-commerce. Pada tahun 1990-an terjadi komersialisasi internet ya, dan pertumbuhan perusahaan .com atau internet startup menjamur. Berbagai inovasi di bidang aplikasi dan penjualan online sampai e-learning ya, bermunculan saat itu ya. Umumnya perusahaan besar dan sedang di Amerika Serikat atau di AS ya telah memiliki situs web. Umumnya perusahaan besar di Amerika Serikat telah memiliki portal lengkap. Pada tahun 1999, fokus electronic commerce bergerak dari business to consumer ke business to business. Kemudian pada tahun 2001 terjadi pergerakan fokus dari business to business ke government atau ke e-government, e-learning, dan e-commerce. Dan electronic commerce ke depan akan terus berevolusi. Baiklah, itu adalah sejarah singkat ya tentang perkembangan
electronic commerce atau e-commerce. Kemudian hal-hal penting yang kita bahas pada pertemuan ini yaitu mencakup kategorisasi e-commerce, yaitu pure IC atau pure electronic commerce. Dalam pure IC, perdagangan dilakukan melalui dunia virtual. Penjualan produk atau layanan dilakukan secara online dan tidak ada toko secara fisik. Jadi tidak ada toko fisiknya. Dia benar-benar murni menjual produk secara online. Ya, jadi hanya ada di dunia maya. Contohnya salah satunya adalah Amazon.com. Silakan Anda berikan contoh lainnya. Kemudian partial IC atau dalam partial IC sebagian aktivitas perdagangan dilakukan secara virtual. Sebuah toko perusahaan di dunia nyata mengiklankan barangnya di dunia maya. Contohnya toko alat musik melodi, kemudian toko buku kita, dan lain-lain. Kemudian brick and mortar. Dalam model brick and mortar, konsumen melakukan transaksi, memilih dan membeli, ya, dan mendapatkan barang pada toko-toko atau dealer dengan mendatangi tempat secara langsung atau pembelian dilakukan secara offline. Kemudian click and mortar. Dalam model ini, konsumen melakukan transaksi, memilih dan membeli barang melalui internet. Kemudian melakukan pengambilan barang dengan mendatangi tempat atau toko atau dealer tersebut, ya. Contohnya Cisco, IBM, General Electric, dan lain-lain. Kemudian marketplace, sebuah tempat jual beli online yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk saling berkomunikasi, kemudian melakukan transaksi, ya. Contohnya mungkin di Indonesia yang sering kita tahu OLX, ya, Kaskus, dan lain-lain. Silakan Anda sebutkan sendiri. Ada beberapa manfaat dari e-commerce, ya. Bagi siapa saja? Manfaatnya bagi perusahaan, kemudian bagi konsumen, dan bagi masyarakat. Apa saja manfaatnya? Ya, bagi perusahaan, ya. Manfaatnya e-commerce itu bisa menjangkau secara global. Jadi jangkauannya bisa lebih luas lagi, ya. Kemudian bagi perusahaan itu dapat mengurangi biaya operasional atau pengurangan biaya operasi, ya. Kemudian adanya perbaikan rantai pasokan, ya. Kemudian penambahan jam buka, ya. Biasa buka toko, ya, buka kantor 8 jam, 9 jam, ya, ada yang 12 jam. Nah, dengan adanya e-commerce, maka perusahaan dapat melakukan penjualan bisa sampai 24 jam, ya. Kemudian adanya customisasi. Kemudian model bisnis baru, spesialisasi vendor, kecepatan time to market, ya, biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah, dan efisiensi pengadaan, meningkatkan hubungan dengan konsumen, ya. Kemudian mendapatkan informasi yang up to date. Ya, itu beberapa manfaat e-commerce bagi perusahaan. Kemudian manfaat e-commerce bagi konsumen, ya. Kita nih termasuk konsumen, ya. Saya sendiri pun sebagai konsumen merasakan manfaat e-commerce. Yang pertama, lebih banyak pilihan produk dan jasa. Ya, biasanya kita kalau ke toko offline, ya, mungkin ada barang yang tidak lengkap. Tapi begitu kita buka toko online, kita bisa pilih-pilih barang secara lengkap. Itu manfaatnya. Kemudian harga lebih murah. Harganya lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Ya mungkin bisa karena kalau offline ya ada sewa tempat, tapi kalau online tidak ada sewa tempat, sehingga
harga penjualan tidak dinaikkan, sehingga harga bagi konsumen akan terasa lebih murah. Ya. Kemudian pengiriman atau penyampaian segera, artinya dapat dikirim segera gitu ya. Tergantung pilihan kurir yang kita pilih begitu kita belanja di toko online. Ya. Kemudian ketersediaan informasi, jadi informasi sangat luas ya begitu online ya, kita bisa mencari tahu tentang informasi produk. Kemudian kesempatan berpartisipasi, kemudian wahana komunitas elektronik, ya. Kemudian adanya personalisasi sesuai dengan selera. Itu adalah manfaat bagi konsumen. Kemudian manfaat bagi masyarakat dari e-commerce apa? Manfaatnya yang pertama memungkinkan telecommuting. Apa maksudnya telecommuting? Ya mungkin pas saat COVID seperti ini sangat bermanfaat ya, adanya WFH, work from home. Jadi kita bisa kerja jarak jauh, yaitu telecommuting ya. Kemudian peningkatan kualitas hidup ya. Kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Kemudian dapat menolong masyarakat yang kurang mampu ya dengan adanya e-commerce. Kemudian yang terakhir adalah kemudahan mendapatkan layanan umum dan lain-lain. Silakan Anda coba sebutkan sendiri manfaat-manfaat e-commerce ya. Jadi terbagi menjadi 3, bagi perusahaan, dan bagi konsumen, dan bagi masyarakat. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.